Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lenka Ayu dari Kimia Dasar Kelas B dengan NIM 3333210112 ingin menjelaskan materi tentang elektrokimia part 2 dalam memenuhi tugas kimia dasar dengan dosen pengampu Bapak Fajri Ihsan. Nah, materi yang saya akan bawakan yaitu potensial elektroda standar beserta contoh soalnya dan juga persamaan Nernst beserta contoh soalnya. Nah, pertama, apa sih itu elektrokimia? Elektrokimia adalah hubungan antara reaksi kimia dan juga energi listrik. Jadi, reaksi kimia berubah menjadi energi listrik, begitupun juga sebaliknya. Nah, di dalam elektrokimia ada yang namanya sel volta atau sel Galvani, yaitu di mana reaksi kimia berubah menjadi energi listrik. Energi listrik itu menghasilkan enol sel dan juga di dalam reaksi kimia itu berlangsung yang namanya reaksi redoks. Reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Nah, di dalam reaksi redoks ini terjadi di tempat yang namanya elektroda. Nah, di elektroda itu ada yang namanya katoda yang bermuatan positif dan juga anoda yang bermuatan negatif. Sel volta ini berjalan secara spontan atau tidak dikenai energi apapun. Nah, kebalikannya itu ada di elektrolisis, yaitu energi listrik menjadi energi kimia. Katodanya negatif, anodanya positif, dan dia berjalan secara tidak spontan, kebalikannya. Dia membutuhkan energi listrik untuk berubah menjadi reaksi kimia. Nah, sekarang kita akan membahas yang ada di sel volta. Nah, kanoda itu di dalam kanoda itu berlangsung reaksi reduksi atau dia melepas senyawa. Dan juga di dalam anoda itu berlangsung reaksi oksidasi atau dia bergabung atau menambah senyawa. Nah, potensial elektroda merupakan nilai selisih dari potensial sel yang dihasilkan akibat adanya perbedaan rapatan muatan di katode dan juga anode yang menyebabkan adanya beda potensial listrik sehingga terjadi aliran elektron yang berlangsung pada keadaan standar, yaitu keadaan standar itu suhunya 25 derajat Celcius, konsentrasinya 1 molar dan juga tekanan gasnya 1 atmosfer. Nah, semakin potensial sel standar dari elektroda yang digunakan bernilai positif, berarti semakin mudah mengalami reduksi. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan dia semakin negatif, berarti dia mengalami semakin mudah mengalami yang namanya oksidasi gitu. Kalau yang kita lihat dari sini, berarti kan kalau misalkan dia mengalami reduksi, berarti dia termasuk ke kanoda. Jadi kanoda merupakan elektroda yang mempunyai harga enol lebih besar daripada anode gitu. Jadi karena dia semakin bernilai positif, berarti dia mengalami reduksi, yang dimana reduksi itu terjadi di kanoda gitu. Nah, potensial elektroda standar tidak dapat diukur, maka diperlukan pembanding, yaitu menggunakan potensial elektroda hidrogen standar atau EHS. Nah, EHS ini terdiri dari 1 atm gas hidrogen dalam 1 molar larutan HCl dan menggunakan platinum sebagai elektroda inert. Nah, suhunya juga dia di 25 derajat Celcius. Berarti dia standar yang tadi ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada gas H2 masuk dan juga ini merupakan kawat platinum ya, kawat platinum yang di-inert, tapi dia tidak bereaksi dengan larutan HCl. Nah, kita lihat juga di sini ada gelembung-gelembung putih di dalam larutan HCl, itu merupakan H2 di dalam larutan HCl 1 molar, konsentrasinya 1 molar. Nah, elektron pada permukaan elektroda bergabung dengan ion H+ dalam larutan untuk menghasilkan H2 gas, yaitu yang ini, gelembung-gelembung ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan EHS ini untuk menentukan nilai potensial sel elektroda yang lain, karena dia dalam keadaan standar, yaitu yang tadi 25 derajat Celcius, 1 atmosfer, 1 molar, dan juga jadi dia enolnya sama dengan 0 volt. Nah, kita bisa ambil contoh di sini kita mencari Cu2 plus Cu. Nah, di sini udah diketahui dulu kalau misalkan enol selnya itu sama dengan 0,337 volt. Nah, pertama kita harus tahu yang mana anoda atau dia mengalami oksidasi dan mana yang katoda yang dia mengalami reduksi gitu. Dengan cara kalau oksidasi itu berarti dia kan menambah atau bergabung ya. Jadi dia di sini H2 itu menjadi 2H plus ditambah 2 elektron. Nah, berarti dia oksidasi. Nah,
kebalikannya, kalau misalkan dia melepas, berarti dia reduksi gitu, atau dia masuknya ke katoda gitu. Ini berikut ini adalah total reaksi redoksnya. Nah, langsung aja kita lanjut ke potensial reduksi standar. Kita menghitungnya dengan rumus N0 sel yang tadi sama dengan N0 katoda atau reduksi dikurang N0 anoda atau oksidasi gitu. Nah, jadi tadi N0 selnya udah kita ketahui tadi 0,337, kita bulatkan aja jadi 0,34 volt. Jadi kita langsung pindah ruas aja jadinya N0 Cu2 plus Cu sama dengan 0,34 volt. Nah, kita harus pahamin yang ini. Kalau misalkan ini merupakan tabel reaksi potensial standar. Jadi tadi kan H2 itu merupakan EHS dalam keadaan standar. Jadi dia E0-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini semakin ke bawah nilai dia semakin positif. Berarti semakin positif dia nilainya semakin besar. Jadi dia semakin mudah mengalami yang namanya reduksi atau dia termasuk ke dalam katoda. Nah, sedangkan yang ke atas ini dia semakin negatif atau nilainya semakin kecil, berarti dia masuknya ke anoda atau dia mengalami oksidasi gitu. Jadi dia menambah atau bergabungnya elektron di sini. Tapi kalau di sini dia hasilnya itu dia melepas elektron. Nah, adanya arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektrode yang disebut juga dengan potensial sel atau S-sel ataupun gaya gerak listrik atau GGL. Nah, potensial sel yang diukur dalam keadaan standar yang tadi, suhu, konsentrasi, tekanan, itu disebut potensial sel standar atau E0 sel. Nah, lihat rumus ini. Rumus ini sama kayak yang tadi. Jadi dia katode atau reduksi, anoda atau oksidasi. Jadi sama aja. Nah, berikut ini contoh soalnya, langsung aja kita bahas. Di sini Zn dia termasuk ke oksidasi karena dia menambah 2 elektron. Jadi kan Zn menjadi jadi Zn 2 plus ditambah 2 elektron. Dia E0-nya 0,32 volt dan di sini Cu2 plus ditambah 2 elektron itu menjadi Cu. Berarti dia melepas elektron, jadi dia reduksi gitu. Jadi kita masukin ke sini aja. Nah, selain kita bisa lihat yang mana reduksi dan juga oksidasi dari sini nih, kita juga bisa lihat yang mana reduksi, yang mana oksidasi, kita bisa membedakannya itu lewat E0-nya. Kita lihat dulu E0-nya. Yang mana yang paling positif atau dia nilainya paling besar gitu. Yang ini kan 0,78. Jadi si Cu ini merupakan reduksi gitu. Dan juga si Zn ini merupakan oksidasi gitu. Nah, jadi totalnya E0-nya sama dengan 1,10 volt. Nah, contoh soal yang kedua ini agak sedikit beda karena dia kita lihat sendiri ya. Jadi dua reaksi ini dia sama-sama melepas. Dia sama-sama melepas 3 elektron. Nah, jadi dia sama-sama reduksi. Sedangkan kita perlu yang namanya reaksi redoks. Jadi kayak reduksi oksidasi. Jadi salah satunya kita ubah menjadi reaksi oksidasi. Nah, caranya itu dengan cara kita ngelihat E0-nya itu mana yang lebih negatif, mana yang nilainya lebih sedikit gitu. Yang lebih negatif dari kalau dibandingkan min 0,71 dan juga min 1,66 itu berarti yang paling negatif itu min 1,66 ini kan. Berarti ini yang kita ubah reaksinya. Jadi AL-nya kita ubah, kita balik aja. Jadi nilainya pun kita balik jadi positif gitu di sini. Nah, udah kita pakai rumus yang tadi. Hasilnya sama dengan E0-nya itu plus 0,95 volt gitu. Jadi di sini bedanya cuma di situ karena dia reaksinya sama-sama reduksi gitu. Nah, persamaan Nernst.
adalah suatu persamaan yang menghubungkan potensial reduksi dari suatu reaksi elektrokimia dengan potensial elektrode standar, suhu, dan aktivitas dari spesies kimia yang mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, jadi intinya persamaan Nernst itu adalah persamaan ketika konsentrasi dan tekanan pada kedua elektrode itu berbeda jenis. Jadi yang tadi kita bahas itu kan kita menggunakan keadaan standar di mana satu konsentrasinya 1 molar dan juga tekanan gasnya 1 atmosfer. Tapi persamaan Nernst ini kita pakai untuk menghitung di mana konsentrasi dan juga tekanan kedua elektrodenya itu dia berbeda jenis gitu. Nah, oke, jadi ini rumusnya. SL sama dengan NO cell min RT per NF ln Q gitu. Kalau misalkan teman-teman cari tahu RT dan juga F ini, RT juga F ini itu tuh nilainya udah tetap gitu. Jadi kita bisa mengubah rumus ini tuh menjadi kedua rumus ini. Jadi kita bisa ubah menjadi 0,0257 volt kalau kita mau pakai ln Q, dan juga kita bisa ubah menjadi 0,0592 volt kalau kita menggunakan log. Kita menggunakan Loki gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa langsung lihat perbedaannya. Kalau suhunya tetap sama ya tadi, mungkin di sini 25 derajat Celcius, tetapi di sini konsentrasi keduanya berbeda. Di sini si Zn2+ punya konsentrasi 0,25 molar dan juga si Cu2+ punya 0,15 molar. Nah, jadi berdasarkan direct volta, Cu lebih oksidasi dibandingkan Zn, sehingga kita pakai rumus potensial sel standar tadi, kita dapetin kalau E0-nya itu sama dengan min 1,10 volt. Nah, langsung aja kita masukin ke rumus persamaan Nernst yang tadi, di mana kita mau mencari E, yaitu E0 min 0,0257 per N ln Q, yaitu Q-nya itu di mana dia konsentrasi si reduksi per konsentrasi si oksidasi, yaitu jadinya di sini kita masukin 0,25 per 0,15. Jadi totalnya kalau kita hitung E-nya itu sama dengan min 1,1065. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, ini sama, tetapi di sini konsentrasinya berbeda. Jadi kita cari dulu berdasarkan direct volta, Sn lebih oksidasi dibandingkan Mg. Jadi kita langsung masukin ke tadi, rumus tadi sama aja. Jadi kita dapetin E0 totalnya itu min 0,13 volt. Kita masukin ke rumus persamaan Nernst yang tadi, kita mendapatkan hasil min 0,1332 volt gitu. Segitu aja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.